Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Bunda Rahma. Hari ini kita akan membahas tentang sumber energi yang ada di tema 5 subtema 1. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai. Teman-teman coba perhatikan dan amati bumi yang kita tempati. Semua yang ada di bumi itu diciptakan oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan, semuanya bermanfaat bagi manusia. Nah, benda-benda tersebut itu dapat menghasilkan energi. Lalu, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan energi? Nah, kita akan pelajari bersama. Kita coba perhatikan pada gambar ini. Ketika berolahraga, tiba-tiba Siti merasa lemas dan hampir terjatuh. Kemudian, Siti dibawa ke unit kesehatan sekolah yang biasa kita kenal dengan singkatan UKS. Saat dalam perjalanan, Pak Guru menanyakan kepada Siti apakah sebelumnya ia udah sarapan apa belum. Ternyata Siti menjawab belum sarapan. Itulah yang menyebabkan tubuh Siti tadi lemas. Sesampainya di UKS, Siti diminta untuk berbaring. Sementara Pak Guru menyiapkan teh hangat untuk kemudian diberikan kepada Siti. Pak Guru lalu menjelaskan bahwa tubuh kita itu memerlukan energi. Dari peristiwa tadi dapat diketahui bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Atau dengan kata lain, energi itu adalah segala sesuatu dapat melakukan kegiatan atau usaha jika kita memiliki energi. Seperti halnya manusia yang memerlukan energi dari makanan dan minuman. Tubuh kita akan terasa lemah jika kekurangan makanan dan minuman, seperti halnya yang terjadi pada Siti. Teman-teman bisa perhatikan teks berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah teman-teman, dari teks yang berjudul Matahari sebagai sumber energi terbesar dapat diketahui bahwasanya segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Ada beberapa sumber energi yang tadi disebutkan dalam teks ini. Yang pertama itu ada air, kemudian yang kedua ada udara, yang ketiga itu ada tumbuhan, yang keempat ada hewan, dan yang terakhir adalah matahari. Dari kelima sumber energi tadi, matahari adalah sumber energi yang paling besar. Ini adalah contoh pembangkit listrik tenaga surya yang dimiliki oleh negara kita. Dan salah satu PLTS yang dimiliki Indonesia itu berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang mari kita coba jawab pertanyaan berikut ini. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama.
Dari paragraf pertama tadi ada informasi tentang benda-benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contohnya adalah air, angin, tumbuhan, dan hewan. Ini adalah informasi yang didapatkan dari paragraf pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Dari teks tadi terdapat pada paragraf yang pertama dan yang kedua. Dari paragraf pertama tadi disebutkan bahwa sumber energi itu ada air, angin, tumbuhan, dan hewan. Sementara di paragraf kedua disebutkan bahwa sumber energi yang paling besar adalah matahari. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Manfaat energi panas matahari yang pertama adalah matahari sebagai sumber energi dan panas. Yang kedua yaitu membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber energi listrik. Pertanyaan keempat, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Dari proses fotosintesis akan menghasilkan makanan dan oksigen yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena matahari memiliki banyak sekali manfaatnya, baik itu bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah teman-teman, matahari itu kan sumber energi yang paling penting di bumi. Jadi kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya sumber energi matahari. Ungkapan syukur tadi bisa kita tunjukkan melalui lagu. Contohnya seperti lagu Matahari ciptaan Nur Hasanah berikut ini.
Sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Kita akan memberikan tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama dan tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Dari kedua gambar nomor 1 berikut ini, manakah yang waktunya lebih lama? Dari kedua gambar ini, yang memerlukan waktu lebih lama yaitu Lani dan Ibu yang sedang memasak di dapur. Sementara Benny memerlukan waktu yang lebih singkat ketika memakai baju. Nah, kira-kira dari kegiatannya si Benny dengan si Udin, manakah yang memerlukan waktu lebih lama? Tentu saja kegiatan yang dilakukan Udin memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan Benny yang sedang meminum air. Manakah kegiatan yang waktunya lebih lama? Apakah kegiatannya si Dayu atau si Udin? Ya, kegiatan yang memerlukan waktu lebih lama itu dilakukan oleh Udin. Sementara kegiatan yang dilakukan oleh Dayu itu memerlukan waktu yang lebih singkat. Edo dengan Lani, manakah yang memerlukan waktu lebih lama dan lebih singkat? Ya, kita bisa memberi tanda centang pada kegiatan yang sedang dilakukan oleh Edo, sementara tanda silang untuk kegiatan yang dilakukan oleh Lani. Dan yang terakhir itu ada kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan juga Lani. Kegiatan Udin kita bisa memberi tanda centang karena memerlukan waktu lebih lama, sementara kegiatan Lani kita bisa memberi tanda silang karena kegiatan yang dilakukan oleh Lani itu memerlukan waktu yang lebih singkat. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan sampai selesai. Jangan tinggalkan channel sebelum subscribe, like, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.